Lalu kemudian tanggal 10 itu yang paling afdal sholat Idul Adha. Tahun ini kalau tak boleh sholat Idul Adha di rumah saja sendirian. Pakai khutbah Pak Ustaz. Sendiri siapa jamaahnya pakai khutbah pula? Tak kenal awak khutbah awak mendengar. Yang pakai khutbah itu kalau bertiga. Bapak jadi imam, bapak khotib, makmumnya, ibu itu anak 2 orang. Nah, itu bisa. Jadi kalau ada makmum 3 bisa ada khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali takbir khutbah pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati. Kata anak di bawah, ya itu iftitah. Saking grogi. Lupa gitu. Apal pula anak itu lagi. Oleh sebab itu, maka khutbah Idul Adha ini sama macam khutbah Idul Fitri. Rukunnya 5. Alhamdulillah, selawat, ayat, wasiat takwa, doa, duduk. Makanya nanti kalau mana tahu mendadak jadi khotib pegawai BKN, disiapkan mimbar, siapkan kursi situ. Karena duduk antara 2 khutbah itu duduk sejenak. Kalau tak ada kursi di mana mau duduk? Tak mungkin mencangkung. Nah, setelah itu barulah selesai khutbah, ambillah kambing tadi. Kambingnya akranaini, bertanduk. Jangan potong kambing tak bertanduk. Kenapa? Kambing belum akil balik. Dagingnya lembek. Orang makannya jijik. Kita kalau sedekah tuh kasih daging yang paling berkualitas, paling mantap. Akranaini, bertanduk. Setelah itu pula barulah amlahaini, putih bersih, kambing yang paling disukai, disembelihlah. Bismillahi wallah, hadapkan ke arah kiblat. Mana kiblat kita? Sana kiblat. Kepala kambing itu di sebelah kiri. Arahkan ke kiblat. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Motongnya dari bawah ke atas. Dari bawah tarik ke atas. Karena kalau dari atas ke bawah darahnya ke muka. Maka dari bawah ke atas mesti putus 2 urat. 1 urat napas, 1 urat makan. Saya sampai sekarang belum pernah motong. Teori kiblat ini. Saya ini nampaknya aja berapi-api, hati saya lembut. Tak sampai hati saya nengok kambing itu meregang nyawa. Jangan kan motong kambing, motong ayamnya tak sampai. Dikirimlah kemarin golok 2 biji, 1 golok untuk sapi, 1 golok untuk kambing. Saya ditantang untuk motong Idul Adha. Yang mengirim ini dari Jakarta, namanya Juleha. Juleha itu juru sembelih halal. Sekarang sudah ada namanya Juleha. Jadi rupanya banyaklah sekarang orang ini menyembelih tak halal. Dipotonglah kambing pakai pisau tumpul. Meregang nyawa kambing itu. Kata kambing kalau belum serius tak begini ceritanya. Iza zabahtum fa ahsinul zabha. Kalau menyembelih sembelih dengan baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh bunuh dengan baik. Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Pisau saya ini yang dikasih hadiah Juleha ini standar ketajamannya 12.000. 12.000 itu angka tertajam paling tajam di dunia. 12.000. Baru saya tengok-tengok aja terluka hati saya. Bukan tanggung saja. Nah, oleh sebab itu maka ini penting. Pak Ustadz, boleh tak kami simpan daging nih Pak Ustadz? Ada hadis menyebutkan kulu la tadakhiru, makan jangan simpan. Satu hadis lagi mengatakan iddahiru, simpanlah. Gimana ini ceritanya? Nabinya 1 kok bisa pesannya 2? Satu mengatakan jangan simpan, yang satu mengatakan simpan. Makanya lagi-lagi kalau ada ketemu 2 hadis yang ikhtilaf, jangan baca sendiri, bingung sendiri, tanya ulama. Ternyata maknanya jangan simpan ketika musim wabah banyak penyakit, susah makan, jangan simpan bagi habis. Jadi yang paling bagus tahun ini jangan simpan, bagi habis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak ini ada 2 kupon untuk Bapak sebagai kurban. Jangan, kupon kata Ustaz Somad kemarin, tak usah lagi kasih kupon. Terus dagingnya jantar ke rumah. Apa Pak?
Maksudnya ambil aja sikit, sisanya itu bagikan. Makanya tabung wakaf umat nih, yayasan tabung wakaf umat itu sekarang mengelola daging kurban. Mau dibawa ke suku Sakai, suku Talang, suku Akit, suku Laut, anak dalam yang tak pernah menengok daging. Selama ini nengok daging bukan daging kambing. Mandilah saya di sungai suku Talang. Talang mama, mandi di sungai. Sedapnya. Ada satu kawan dari Jakarta tak mau mandi. Kau mentang-mentang orang Jakarta tak mau pula mandi. Dia senyum aja. Sudah habis mandi, kami pun bertolak. Di tengah jalan saya tanya, kenapa kau tak mau mandi? Tadi saya tanya masyarakat di situ. Apa kata dia? Di sana itu rupanya orang sedang motong babi. Dagingnya ditempelkan ke rakit. Jadi aku tadi mandi pakai air babi. Patutlah kau tak mau mandi. Air sungai tidak lagi seperti itu, tapi karena dia orangnya warak, takut. Maka ini maksudnya banyak saudara-saudara kita di hutan itu maaf beribu maaf, sulit ekonomi, maka sekarang kita sebarkan. Maka saya anjurkan di Pekanbaru yang tinggal di perumahan klaster, tak usah lagi makan kambing. Itu apa? Ini kadang disimpan daging kambing itu sampai berhari-hari, sampai pintu kulkas tak bisa ditutup. Asal ditutup menyipak kaki dari freezer. Ilaha illallah. Ada tadi Ustaz pegawai BKN Pak Junaidi, BKD Pak Junaidi. Itu beliau pengurus masjid. Seumur-umur saya dikasih daging dari masjid, tak pernah saya ambil. Di Harapan Raya Bukit Barisan. Seumur-umur ini suruh, ini ada daging untuk Ustadz satu, bagikan. Kenapa Ustadz tak mau? Saya sudah dapat banyak. Untuk apa banyak-banyak makan kambing? Bahkan kita ini sekarang di Pekanbaru banyak yang tak bisa makan kambing. Saya ini Pak Ustadz memang tak bisa lah kalau kambing. Baru menengok aja udah naik darah tinggi saya. Oleh sebab itu maka yang paling afdol ini kita bagi-bagikan saja. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, kapan lagi berbakti sama orang tua? Inilah masanya. Ini 2,5 juta untuk kurban saya, ini 2,5 juta untuk almarhumah mak almarhum ayah saya. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Amin. Saya punya waktu sampai jam 9.30. Sesudah itu Ustadz Al-Nok Dinar mempresentasikan, itu bahannya sudah, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Setelah beliau presentasi, barulah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah. Tolong pertanyaannya agak bergizi sedikit. Ini ada kemarin nanya, Ustadz Somad, kami bawa hewan kurban. Setelah sampai di masjid, rupanya lepas, belum dapat. Gimana hukumnya? Nah, jadi ini yang pertanyaan macam itu yang lalu biarlah berlalu. Tahun ini kita kurban lagi. Ya gitu. Saya banyak terima kasih kepada Bapak Kepala BKD Pak Ikhwan Ridwan SH MSI karena memberikan kesempatan kepada kami. Ini kami minta izinkan kami presentasi tabung wakaf umat di tengah pandemi, bisa diberikan kesempatan, Masya Allah. Tapi saya tetap ikut protokol sampai di pintu tadi. Selama ini biasa kalau sampai di pintu kita disambut tolak badru alaina. Sekarang enggak, tembak kening langsung, pang 35. Sesudah itu tak ada salaman, kita ikut protokol. Kemudian ini sengaja saya gantungkan. Beberapa hari ini saya copot, saya masukkan di komen di bawah, pakai masker lah Ustaz. Sekarang tak bisa. Sekarang kalau kalian komen pakai masker lah, nih. Kita tetap ikut protokol kesehatan. Terima kasih Ustadz Al-Nok Dinar LC, Ketua Yayasan akan presentasi. Setelah itu baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Silakan tulis di kertas. Terima kasih.